您和太师祖比起来，谁更厉害？啊！10岁前胜我半招，10岁后平手。吃小爷一下！能神奇术士，即便身无剑法，但实力仍在。你们哦，他身上有师父留下的气息。Setelah membantai sekte pedang surgawi, Su Yang dan pasukannya lalu kembali ke sekte Tianlan. Lian Xue lalu menjelaskan tentang segel yang sebelumnya dia bicarakan. 那8个拿走封印的宗门也和我师父有关。没错。 Yang mana saat Lian Xue mencari hati biru laut dalam, dia dipanggil lalu diberitahu kalau 9 sekte akan bekerja sama untuk melindungi sebuah harta. Oleh karenanya dia pergi untuk mewakili Su Yang. Namun ada penyerangan dari 8 praktisi yang tidak dikenal. Lian Xue juga memperkirakan kalau kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada sekte Tianlan. 根本看不透他们的修为，我猜他们的实力不弱于我们天蓝宗。Setelah mendengar ini, Su Yang memperkirakan kalau mereka adalah orang yang menentang langit dan sengaja menekan kultivasinya agar tidak naik ke alam atas. Dan semua praktisi ini menerima perintah dari leluhur mereka, sehingga ini menjadi misteri yang harus dipecahkan. Karena kemungkinan mereka adalah praktisi dari benua yang berbeda. 那8个人很有可能就是从这些大陆来的了。看样子应该是这样。 Setelah mendengar ini, Su Yang penasaran dengan segel yang disebutkan Lian Xue. Akan tetapi Lian Xue belum pernah melihat segel itu. Karena setelah dia mendapatkan segel itu, Lian Xue memasukkannya ke dalam kesadarannya dan pergi ke Laut Cina Timur lalu mendirikan sekte untuk menunggu hati biru laut dalam. 我把封印放入自己的神识之中，之后去了东海，建立了宗门，等待深海蓝星出世。 Namun saat penantian itu, dia diserang oleh iblis yang jatuh, sehingga dia menggunakan formasi pertahanan dari sekte Tianlan. Mendengar ini, Su Yang kembali berpikir, karena dengan kekuatan gurunya, entah itu iblis yang jatuh ataupun praktisi immortal, tidak bisa dibandingkan. Dengan ini, maka alasan Yude memotong jalan surgawi adalah perintah dari gurunya. 真武斩断了通天之路，难道也是师父授意的？师父，你到底在布一盘什么局？ Memikirkan hal ini, Lian Xue memperkirakan kalau ini adalah jebakan untuk Su Yang. Mengingat dalam 10.000 tahun ke belakang, hanya praktisi sekte Tianlan yang naik ke alam atas. Tapi Su Yang langsung menepisnya, karena gurunya tidak mungkin menyakiti dirinya. 那您不能飞升，是不是师祖？ 师父不会害我。 Mendengar ini, Kong Yan bertanya tentang seberapa kuat Su Yang sebenarnya. Su Yang lalu menjelaskan saat dia berusia 10 tahun, dia mengimbangi setengah kekuatan dari gurunya. Dan 10 tahun kemudian mereka berdua sudah seimbang. 10岁后平手。 Dengan kata lain, saat ini Su Yang lebih kuat daripada gurunya, sehingga membuat semua orang terkejut.
Bahkan dia selalu menjadi lebih kuat tanpa kultivasi sama sekali. 我天生如此，无需修炼，只是境界停滞不前。 Memikirkan hal ini, Suyang memutuskan untuk mengundang seluruh sekte yang ada di kerajaan Xia dan wilayah utara. Lalu siapa saja yang tidak patuh harus dibunuh. Dia lalu memerintahkan Lian Xue dan Ling Yao untuk menyelidiki rahasia di balik 8 sekte ini. 连雪、林瑶带领8大剑士，调查出当年8大宗门的所有秘辛。 凡遇忤逆者，除。 Mendengar ini membuat si Ting Peng bersemangat dan ingin ikut juga. Tapi Suyang malah lebih memilih Kongyan. Sementara itu Suyang akan pergi ke kerajaan iblis untuk mencari segel. Dia lalu menyuruh Qiu Qiu untuk memberitahu Sanyang. Sementara itu di wilayah iblis Gunung Merapi, seorang praktisi melapor kepada rajanya kalau dia sudah tidak bisa membawakan makanan untuk dirinya. Raja itu lalu memberikan sebuah armor yang bisa memindahkan praktisi ke hadapannya secara langsung, sehingga memudahkan pekerjaan dari bawahannya tersebut untuk mencari makanan. Beberapa saat kemudian, Suyang telah sampai di wilayah iblis. Melihat wilayah iblis di depannya, si Ting Peng menjadi terkejut karena wilayah iblis ini di luar ekspektasinya. 这里就是魔域？我还以为魔域遍地都是白骨，漫天都是魔气呢。 Namun saat mereka sedang berbincang, mereka bertemu dengan bawahan Raja Iblis Gunung Merapi. Melihat ini, si Ting Peng sangat senang dan langsung menyerang. Dalam pertarungan yang singkat ini, si Ting Peng berhasil memojokkan praktisi iblis. Menyadari situasinya, praktisi itu mengeluarkan armor teleportasi sebelumnya. Namun si Ting Peng masih bisa menghindarinya. Akan tetapi serangan teleportasi ini mengenai Suyang sehingga dia langsung menghilang. 哦，这个阵法倒是特别。 Sementara si Ting Peng kembali menyerang sampai menghancurkan armor teleportasi. Saat ini juga dia baru menyadari kalau Suyang dan Kongyan telah menghilang. Dia lalu melampiaskan amarahnya kepada praktisi iblis itu. Sedangkan Suyang dan Kongyan telah berada di Gunung Merapi, sehingga membuat Kongyan kebingungan. Saat ini Kongyan menjadi gelisah karena aura iblis yang sangat pekat. 好醇厚的魔气，难道说这里是某个大魔的居所？ Akan tetapi Suyang menyerap semua aura iblis ini, lalu memecahkannya dan diserap untuk meningkatkan kultivasi. Walaupun hasilnya tidak berefek sama sekali. Namun Raja Iblis tidak tinggal diam dan mengirim boneka untuk menyerang mereka berdua. Akan tetapi mereka semua langsung dihancurkan oleh Suyang. Melihat ini, Raja Iblis pun menunjukkan dirinya, yang merupakan seekor naga berkepala 3. Naga ini adalah iblis yang terbuang dari alam atas, dan dia ikut serta dalam penyerangan sekte Tianlan. Setelah itu dia langsung menyerang Suyang. Menghadapi serangan ini, Suyang hanya mengelurkan tangannya untuk menghentikan serangannya. Tidak terima serangannya bisa dipatahkan, naga itu lalu menerjang ke arah Suyang. Saat naga ini mendekat,
Su Yang merasakan nafas dari gurunya yaitu Jie Tiantong, sehingga dia langsung melumpuhkan naga ini sampai dia berubah menjadi naga kecil. Seperti iblis yang jatuh sebelumnya, Su Yang lalu menanyakan kejadian saat itu. Naga ini lalu menjelaskan kalau dulu dia memimpin pasukan untuk menyerang sekte Tianlan. Akan tetapi dia dikalahkan oleh Jie Tiantong dan turun ke dunia bawah. Di sisi lain, si Ting Peng terus memaksa praktisi iblis untuk menunjukkan tempat Su Yang berada saat ini. Akan tetapi Su Yang muncul di hadapan si Ting Peng dengan menunggangi si naga kecil, sehingga membuat si Ting Peng bertanya-tanya. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huannian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.